Minggu lalu, di seluruh dunia teman-teman, mari kita cari tahu hal-hal penting yang terjadi di seluruh dunia minggu lalu. Nomor 1, Elon Musk meluncurkan prototipe pesawat listrik. Alasan utama di balik ini adalah untuk mengurangi 2,5% emisi karbon yang berasal dari pesawat terbang. Baterai di pesawat listrik ini sangat ringan namun menyimpan banyak energi. Sekali diisi, pesawat ini dapat terbang hingga sekitar 500 mil. Selain itu, pesawat terbang listrik ini dapat lepas landas dari hampir semua tempat, bahkan jika tidak ada banyak ruang. Selain itu, pesawat ini hampir tidak bersuara. Nomor 2, gurun terbesar di dunia adalah Sahara. Ke arah manapun Anda melihat, Anda akan melihat bukit pasir dan merasakan panas yang menyengat. Di sana tidak pernah turun hujan selama bertahun-tahun, tapi sekarang gurun Sahara berubah menjadi hijau. Bahkan ada genangan air kecil yang muncul di beberapa tempat. Spesies tanaman baru dan petak-petak rumput mulai tumbuh di sana-sini. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa Sahara berubah menjadi hijau sekarang? Mungkinkah hal ini mempengaruhi planet kita? Sebenarnya, sekitar 100.000 tahun yang lalu, Sahara penuh dengan tanaman hijau subur, hutan, sungai, dan padang rumput sampai-sampai orang menyebutnya Sahara hijau. Seiring berjalannya waktu, akibat perubahan lingkungan, curah hujan menurun drastis, dan suhu mulai meningkat dari tahun ke tahun, secara bertahap mengubah Sahara yang dulunya hijau menjadi padang pasir yang kita kenal sekarang. Nomor 3, 2 angin topan yang menakutkan menghantam Florida di ais. Anda mungkin berpikir, apa istimewanya itu? Ya, badai ini datang dengan kecepatan angin sekitar 160 km per jam dan menyebabkan kerusakan properti yang masif. Ini adalah badai terbesar dalam sejarah Amerika selama 100 tahun terakhir. Sekitar 2 juta orang kehilangan listrik dalam semalam. Bahkan negara sekaya Amerika Serikat pun terpaksa hidup dalam ketakutan akan bencana alam. Nomor 4, kita semua memiliki ponsel, laptop, TV, berbagai jenis gadget elektronik, bukan? Semuanya mengandung sirkuit. Suatu saat, sirkuit-sirkuit ini bisa saja rusak. Bukankah lebih bagus jika sirkuit yang rusak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri? Itu akan fantastis, bukan? Elektronik yang bisa menyembuhkan diri sendiri seperti itu ditemukan di Spanyol. Karena beberapa sifat unik dalam bahan-bahan ini, mereka dapat bergabung kembali dan memperbaiki sirkuit yang rusak. Sebagai contoh, jika sebuah sirkuit retak, bahan-bahan ini secara otomatis bereaksi terhadap panas atau tekanan, menyatu, dan membentuk ikatan baru di tempat yang retak. Nomor 5, jika ayah Anda adalah seseorang yang dapat mengguncang seluruh dunia, orang-orang mungkin akan memperlakukan Anda dengan rasa kagum kemanapun Anda pergi. Tapi orang yang akan saya bicarakan ini memiliki ayah yang membuat seluruh dunia bergetar, namun Prancis mengusirnya dari negara mereka. Siapa dia? Dia adalah Omar bin Laden, putra Osama bin Laden. Omar telah lama tinggal di sebuah desa kecil di Prancis. Tiba-tiba, Prancis memintanya untuk pergi. Alasannya, Omar baru-baru ini membuat postingan di platform media sosial X yang mendukung para teroris, menyeratkan bahwa tindakan mereka adalah semacam perang suci. Teman-teman, apakah Anda akan percaya jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa membaca satu cerita yang menarik dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Bagaimana jika hanya dengan membacakan cerita tersebut kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan semua nilai yang mereka butuhkan? Dan bagaimana jika Anda dapat menemukan solusi untuk masalah apapun dalam hidup Anda? Apakah Anda sedang menghadapinya sekarang? Atau mungkin akan menghadapinya di masa depan hanya dengan membaca sebuah cerita? Ya, itu mungkin, dan itu semua berkat kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih mendebarkan daripada filem blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dengan gaya Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini juga tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah membagikan tautan pembelian dalam deskripsi video di bawah ini, langsung saja pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Nomor 6, hadiah Nobel tahun ini telah diumumkan. Setiap tahun, hadiah Nobel dianugerahkan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat. Tahun ini, hadiah Nobel Fisika diberikan kepada John Hopfield dan Geoffrey Hinton. Dalam bidang kimia, penghargaan ini diberikan kepada David Baker, Demis Hassabis, dan John Jumper. Dalam bidang fisiologi atau kedokteran, penghargaan diberikan kepada Victor Ambros dan Gary Rufkun. Untuk sastra, Han Kang menerima hadiah Nobel.
Namun, hadiah Nobel Perdamaian dan hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi belum diumumkan. Hanya mereka yang melakukan pekerjaan luar biasa untuk kemanusiaan yang menerima hadiah Nobel. Hadiah ini juga dilengkapi dengan $1 juta AS. Jumlah ini tidak tetap setiap tahun, terkadang bisa naik dan terkadang bisa turun. Nomor 7, di perusahaan kedirgantaraan Amerika, Boeing, 33.000 pekerja kedirgantaraan mogok kerja. Tuntutan mereka adalah upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, dan terutama peningkatan tunjangan kesehatan. Akibatnya, mereka berhenti bekerja dan mulai mogok. Menanggapi hal ini, Boeing mengambil langkah berani dan menghentikan tunjangan kesehatan yang ada saat ini untuk 30.000 karyawannya. Jadi, karena pemogokan tersebut, para karyawan ini sekarang telah kehilangan tunjangan kesehatan mereka juga. Di Amerika, perawatan kesehatan adalah masalah besar karena biayanya sangat mahal. Tanpa asuransi kesehatan yang disediakan perusahaan, hampir tidak mungkin untuk mengelola biaya-biaya tersebut. Jadi, kehilangan asuransi kesehatan sangat meningkatkan risiko keuangan dan medis para pekerja ini. Diskusi masih berlangsung antara Boeing dan serikat pekerja. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Nomor 8, rencana utama Elon Musk adalah menghilangkan polusi di bumi dan memastikan keselamatan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia meluncurkan Tesla Robotaksi dan Robovan. Taksi robo ini juga disebut taksi cyber memiliki keistimewaan karena beroperasi tanpa sopir. Taksi-taksi ini diluncurkan pada acara We Robot yang diselenggarakan di Warner Brothers Discovery Studio di California. Saat ini, hanya 50 cyber cabs yang telah diproduksi dan akan tetap demikian hingga tahun 2027. Setelah itu, mereka akan memulai produksi baru. Harganya relatif murah, hanya $30,000. Selain itu, Musk juga memperkenalkan mobil berbentuk kereta api, Robovan, yang dapat menampung hingga 20 orang dengan nyaman, sehingga penumpang dapat bersantai dan melakukan pekerjaan mereka sendiri tanpa harus memperhatikan dunia luar. Mobil ini juga sepenuhnya otonom. Musk juga memamerkan sensasi terbaru, robot humanoid Optimus. Di akhir acara, beberapa robot Optimus menampilkan tarian dalam pertunjukan cahaya di atas panggung. Nomor 9, bayangkan saja, Anda sedang tidur nyenyak, mengalami mimpi yang indah, lalu tiba-tiba, tanpa membangunkan Anda, seseorang mulai berbicara kepada Anda di dalam mimpi itu. Bagaimana rasanya? Apakah Anda berpikir, ya benar, itu hanya terjadi dalam film fiksi ilmiah? Tapi para ilmuwan di California baru saja membuktikan bahwa apa yang kita anggap hanya mungkin terjadi di film, ternyata bisa terjadi di kehidupan nyata. Sebuah perusahaan rintisan bernama REM Space di California yang menciptakan teknologi untuk membantu orang tidur nyenyak dan mengalami lucid dream, melakukan sebuah eksperimen baru. Mimpi jernih pada dasarnya berarti Anda sadar bahwa Anda sedang bermimpi ketika Anda masih dalam mimpi dan dapat melanjutkan atau memodifikasi mimpi tersebut sesuai keinginan. Misalnya, jika Anda bermimpi berjalan di tempat yang sepi dan menemukan beberapa bondel uang tunai, Anda akan sadar pada saat itu juga bahwa Anda sedang tertidur dan ini hanyalah mimpi. Kemudian Anda bisa memutuskan bagaimana kelanjutan dari mimpi tersebut. Jika Anda membayangkan menemukan lebih banyak uang, maka uang itu akan muncul dalam mimpi Anda. Itulah yang dinamakan mimpi jernih. Dalam percobaan terbaru mereka, REM Space memilih 2 orang yang sudah berpengalaman dengan lucid dream. Mereka menidurkan keduanya dan menggunakan mesin canggih untuk melacak siklus tidur mereka. Kemudian orang pertama mulai bermimpi jernih dan mengirimkan pesan melalui sinyal cahaya kepada orang kedua yang juga bermimpi jernih. Hebatnya, orang kedua menerima pesan itu. Segera setelah ia menerimanya, ia menggedipkan matanya dengan cara tertentu untuk membalasnya. Orang pertama kemudian mengenali balasan ini. Jadi dengan cara itu, keduanya berkomunikasi melalui mimpi. Di masa depan, jika 2 orang ingin berbagi rahasia atau berbicara secara pribadi, mereka hanya perlu tidur, masuk ke dalam lucid dream, dan berkomunikasi di sana. Teman-teman, mari kita bertemu lagi Senin depan jam 5 sore. Jangan lupa untuk memesan buku Mahabharata saya sekarang, juga tautan ada di deskripsi video di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri kalian, sampai jumpa.